A whispers, tendangan sepatu bot berat menghancurkan pintu rapuh pondok hutan itu beserta engselnya. 3 bajingan bersenjata menerobos masuk, menodongkan senapan rakitan ke arah penjaga hutan berambut putih itu. "Oh kuat, di mana anak itu, Ket? Serahkan dia, kamu akan tetap hidup, oh kuat," serak sang pemimpin. Mereka mencari seorang pemuda panti asuhan berusia 20 tahun, yang menjadi saksi tak diundang atas perbuatan berdarah mereka, dan yang kini diburu oleh seluruh preman daerah. Tapi para bandit itu tidak memperhitungkan 2 hal. Pertama, veteran tua operasi militer, Mbah Tejo, tidak pernah mengkhianati orangnya sendiri, dan kedua, mereka bahkan tidak membayangkan kesalahan fatal apa yang sedang mereka lakukan saat ini. Mereka pikir mereka sedang memojokkan mangsa yang ketakutan, tapi dia, yang duduk tepat di bawah kaki mereka di ruang bawah tanah yang lembab, mengepalkan tangan hingga berderat, pada detik ini juga sedang mengingat setiap suara mereka. Curious, sebelum kita mengetahui harga apa yang harus dibayar oleh penjaga hutan tua itu, silakan berlangganan saluran ini dan tinggalkan komentar. Dan kita mulai. Bau kayu pinus yang terbakar dan karet atap yang meleleh meresap ke dalam pakaian dalam hitungan detik, bahkan jika kamu berdiri 50 meter dari lokasi kebakaran. Pondok penjaga hutan tua di tepi danau itu terbakar begitu cepat sehingga tidak ada peluang sedikitpun bagi siapapun yang berada di dalam untuk selamat. Terutama, jika seseorang telah memblokir satu-satunya pintu dari luar dengan linggis baja yang tebal. Pria berjas wol mahal itu berdiri di atas bukit, mengamati atap yang menghitam itu runtuh. Di sakunya, telepon satelit yang berat bergetar. Dia mengangkat gagang telepon ke telinganya, tanpa mengalihkan pandangan dari bunga api oranye yang terbang ke langit malam yang pekat. Di ujung sana, sebuah laporan singkat terdengar. "Oh kuat, orang tua itu sudah dikeluarkan, dihabisi, dan dibuang ke jurang serigala. Dengan suhu sedingin ini, dia tidak akan bertahan sampai pagi, oh kuat." Deadpan, pria berjas itu mengangguk puas, menekan tombol matikan panggilan, dan berjalan menuju kabin mobil SUV-nya yang hangat. Rintangan terakhir menuju proyek bernilai miliaran rupiah itu telah disingkirkan. Sistem telah bekerja. Kekuasaan yang tak tersentuh hukum selalu terasa abadi, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan keheningan dan karpet bersih di dalam ruang kerja. Arya Wirawan bukanlah tipikal preman dari era yang sudah lewat. Dia sudah lama mengganti jaket olahraga dengan setelan jas jahitan khusus dan tongkat bisbol dengan stempel perusahaan cangkang serta tanda tangan pejabat yang bisa dibeli. Di usia 35 tahun, dia telah menjadi penguasa tak resmi, namun berkuasa penuh atas kawasan danau tersebut. Dan ini bukan lagi soal pemerasan atau uang keamanan pasar. Arya berpikir dalam skala raksasa. Perusahaan pembalakan liar, alokasi anggaran daerah, seluruh jajaran pemerintah setempat, semuanya ada di dalam sakunya. Markas besar kerajaannya terletak di sebuah gedung yang dengan sendirinya merupakan monumen atas sinismenya. Bangunan 3 lantai dari bata merah di pinggiran ibu kota kabupaten. 12 tahun yang lalu, tempat ini adalah panti asuhan milik negara. Arya membelinya melalui serangkaian lelang fiktif, setelah sebelumnya berhasil membuat gedung itu dinyatakan tidak layak pakai. SAD, anak-anak itu disingkirkan ke panti-panti lain yang lebih miskin dan sesak di penjuru provinsi, sementara gedung reot itu tiba-tiba berubah menjadi pusat perkantoran elit di balik pagar tinggi dengan kamera pengawas. Arya menempati bekas ruang kepala panti di lantai 3. Dia memerintahkan agar sekat-sekat tua dirobohkan, melapisi dinding dengan panel kayu ek gelap, dan memasang karpet peredam suara. Tidak ada yang tersisa dari interior masa lalu, kecuali pemandangan dari jendela raksasa yang menghadap ke hamparan tak berujung hutan pinus. Arya suka duduk di sini. Itu memberinya ilusi kendali mutlak atas masa lalu dan masa depan. Pagi harinya, sehari setelah kebakaran di danau, sebuah pertemuan informal berlangsung di ruangan itu. Di kursi kulit yang dalam di seberang meja, duduk kepala polisi daerah, Komandan Surya. 12 tahun lalu,
Surya hanyalah seorang polisi berpangkat rendah yang kurus dan selalu lapar, siap menutup mata terhadap apapun demi beberapa lembar uang kertas. Kini, dia adalah pria bertubuh gempal yang mudah terengah-engah, yang jabatan serta kekayaannya sepenuhnya bergantung pada pria di seberang meja. Arya mengaduk tehnya perlahan dengan sendok kecil di cangkir porselen tipis. Oh kuat, jadi, urusan dengan penjaga hutan itu sudah selesai sepenuhnya. Oh kuat, ucapnya. Bukan sebuah pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan. Sigs, Surya menghela napas berat, membenarkan dasinya yang seolah mencekiknya. Oh kuat, anak buahku sudah memeriksa area itu saat fajar. Pondoknya rata dengan tanah. Mbah Tejo kami tinggalkan di jurang. Lerengnya curam, tanah liatnya membeku. Mustahil bisa merangkak naik dengan tulang rusuk hancur. Suhu semalam turun drastis. Menjelang siang, kita akan menyebarkan rumor bahwa orang tua itu mabuk, tertidur dengan tungku yang menyala, lalu lari ke hutan dalam keadaan panik dan mati kedinginan. Hal biasa di daerah ini. Dokter forensik kita akan menulis laporan yang tepat, itu pun kalau mayatnya ditemukan sebelum musim kemarau kuat. Arya meminum tehnya. Dia sebenarnya tidak menikmati penyingkiran nyawa secara fisik. Dia menganggapnya sebagai langkah terakhir, tanda dari manajemen yang buruk. Tapi penjaga hutan Tejo adalah pengecualian. Veteran keras kepala itu menolak menerima uang tutup mulut, mengabaikan ancaman, dan terus merusak rencananya hari demi hari. Mengusir surveyor tanah dari tepi danau, menulis laporan pengaduan, memasang patok kayu melintasi jalur alat berat. Tejo muncul di danau itu tak lama setelah kebakaran hutan hebat 12 tahun lalu. Dia begitu saja keluar dari pedalaman hutan dan mengambil posisi penjaga hutan kosong yang tidak diinginkan siapapun. Dia mengurus dokumennya melalui kenalan di kabupaten sebelah, dan tidak ada seorang pun di desa terpencil itu yang mengajukan pertanyaan berlebihan. Padahal danau itu adalah aset terbaik di wilayah tersebut. Arya sudah mengantongi persetujuan awal dari investor ibu kota untuk membangun kawasan villa elit tertutup dengan klub kapal pesiar dan landasan helikopter. Nilai proyeknya mencapai ratusan miliar. Nyawa seorang pertapa tua dalam skema ini hanyalah sekadar margin kesalahan matematis. Oh kuat, bagus kuat, jawab Arya dengan nada datar. Oh kuat, suruh para surveyor kembali ke titik itu besok. Aku butuh dana yang sudah disetujui sebelum akhir bulan. Oh kuat. Hari itu menjanjikan ketenangan dan produktivitas. Arya berencana meninjau laporan penebangan kayu dan mengadakan pertemuan dengan kepala badan pertanahan. Whispers, namun pada pukul 11 pagi, mesin yang biasanya berjalan mulus itu mengalami kerusakan pertama. Sangat kecil, hampir tak terlihat. Tapi justru kerusakan semacam inilah yang paling mematikan. Melalui saluran internal, panggilan masuk dari kepala keamanan, Bisma, mantan pasukan khusus, pria tanpa saraf dan tanpa emosi berlebih. Dia menerima gaji fantastis justru untuk memadamkan masalah sebelum masalah itu sampai ke meja bosnya. Fakta bahwa dia menelepon sudah menjadi alarm bahaya. Oh kuat, Pak Arya, kita punya insiden di sektor tebangan 32. Oh kuat, suara Bisma terdengar kering dan tegang. Oh kuat, operasi penebangan terhenti. Kuat. Arya menggerakkan kening. Sektor 32 adalah area terbesar dan paling menguntungkan. Alat berat impor terbaru disewa dengan sistem leasing. Apa maksudnya terhenti? Aktivis lingkungan datang lagi bawa spanduk? Penduduk lokal mengamuk? Kuat, sama sekali tidak. Semua alat berat dilumpuhkan. Semuanya kuat. Arya meletakkan penanya. End quote. Jelaskan end quote. Kuat, 3 mesin pemanen, 4 traktor penarik, dan 2 bulldozer pemuat. Semua modul kontrol elektronik mesin itu dihancurkan. Selang hidroliknya dipotong. Dan bukan sekadar dipotong, tapi disayat tepat di titik di mana tekanan berada pada tingkat maksimal. Mesin bisa menyala, tapi saat diberi beban sedikit saja, hidroliknya akan meledak berantakan. Komputer utama dibakar dengan korsleting terarah.
Hesitates, dia tidak percaya pada hal mistis atau hantu. Dia percaya pada persaingan dan keserakahan. Oh kuat, ini ulah pemain provinsi. Oh kuat, ucap Arya dengan yakin. Oh kuat, sindikat dari luar daerah. Mereka sudah lama mengincar kayu kita. Mereka ingin menunjukkan bahwa aku tidak bisa mengendalikan wilayah ini untuk menjatuhkan harga di lelang konsesi mendatang. Oh kuat. Oh kuat, terlalu rapi untuk ukuran pemain provinsi. Oh kuat, bantah Bisma. Oh kuat, mereka biasanya hanya akan membakar alat berat atau memukuli para pekerja. Di sini yang beraksi adalah seorang spesialis yang tahu jeroan mesin impor sampai ke baut terakhir, dan dia bekerja sendirian, maksimal berdua. Tidak ada jejak kendaraan berat atau konvo mobil di jalur masuk. Sama sekali tidak ada jejak di akses jalan. Oh kuat. Oh kuat, berarti mereka menyewa tentara bayaran ahli. Oh kuat, potong Arya. Dia tidak suka jika bawahannya meragukan kesimpulannya. Oh kuat, perketat keamanan di semua fasilitas. Buat sistem kerja 2 shift, turunkan pasukan cadangan. Tidak boleh ada satu mesin pun yang dibiarkan tanpa pengawasan. Dan temukan orang yang melakukan ini. Mereka tidak mungkin lenyap ke udara. Orang luar di daerah ini pasti meninggalkan jejak. Oh kuat. Arya meletakkan gagang telepon, tapi rasa tidak nyaman itu tetap ada. Rasanya seperti ada kerikil tajam di dalam sepatu mahal. Tidak mematikan, tapi mengganggu langkah. Dia berjalan ke jendela dan menatap garis gelap hutan di cakrawala. Hutan itu tampak tak berujung, dingin, dan tak acuh. Curious, jika pesaing provinsi memang memutuskan untuk masuk ke wilayahnya, mereka memilih momen yang sangat tepat menyerang aset yang paling mahal. Tapi mengapa dengan cara seperti ini? Untuk apa sandiwara merusak peralatan secara presisi ini, padahal jauh lebih mudah menyiram bensin dan melempar korek api? Ini tidak terasa seperti upaya merebut bisnis, melainkan sebuah pesan. Sebuah demonstrasi. Seseorang sedang berkata, "Oh kuat, aku bisa menyentuh apapun, dan kamu tidak punya kuasa untuk menghentikanku." Oh kuat. Saat itulah, pikiran lain melintas di kepala Arya. Pikiran yang dingin dan tajam. Jika ada spesialis dari luar beroperasi di daerah ini, mereka bisa saja tersandung pada jejak operasi semalam di danau. Jika mereka menemukan mayat Mbah Tejo sebelum tertutup tanah, mereka akan memiliki alat pemerasan yang luar biasa kuat. Pembunuhan bukanlah pengrusakan properti, ini adalah kasus pidana berat yang bisa digunakan untuk mengancamnya. Arya kembali meraih telepon dan menekan nomor Bisma. Oh kuat, tinggalkan Arya tebangan pada teknisi, bawa orang-orang terbaikmu dan segera bergerak ke jurang serigala. Ke tempat di mana kalian meninggalkan si Tejo semalam. Oh kuat. Oh kuat. Bapak pikir mereka bisa menemukannya? Oh kuat. Angry. What? Aku tidak membayarmu untuk berpikir. Oh kuat. Ucap Arya dingin. Oh kuat. Aku membayarmu agar tidak ada kejutan. Periksa mayatnya. Kalau dia sudah mati, kubur dalam-dalam sampai arkeolog 100 tahun lagi pun tidak akan menemukannya. Kalau belum, selesaikan masalah itu secara permanen dan periksa seluruh area. Aku perlu tahu apakah ada orang lain di sana selain orang kita, kuat. Bisma memutus panggilan. Arya kembali ke mejanya, tapi tak bisa lagi fokus pada dokumen. Dia merasakan kejengkelan mulai tumbuh di dalam dirinya, tumpul, membesar, tanpa alamat yang jelas. Mesinnya yang berjalan mulus, di mana setiap sekrup tahu tempatnya, mulai mengeluarkan suara-suara asing. Sementara itu, 2 SUV hitam milik tim keamanan melaju dengan kecepatan gila di jalan tanah yang hancur menuju danau. Di dalamnya terdapat 5 pria berotot dengan senapan pump action dan pistol. Bisma duduk di kursi depan mobil pertama, menatap lanskap kelabu. Dia adalah seorang profesional dan tidak sependapat dengan keyakinan bosnya soal pesaing bisnis. Apa yang dilihatnya di sektor tebangan tadi menakutkannya karena tingkat presisinya. Itu sama sekali tidak terlihat seperti serangan preman, melainkan sabotase di garis belakang musuh,
direncanakan dan dieksekusi tanpa satu pun kesalahan. Mobil-mobil itu mengerem mendadak di jalan turun menuju danau. Jalan terputus, hanya tersisa jalan setapak sempit menuju lokasi kebakaran dan jurang. Bisma memerintahkan 2 orang berjaga di mobil, sementara dia dan 3 lainnya berjalan kaki. Angin bertiup makin kencang, melemparkan debu dingin ke wajah mereka. Bau hangus menjadi tak tertahankan. Tak lama, mereka tiba di tempat terbuka di mana pondok kayu kokoh itu berdiri kemarin. Kini yang tersisa hanyalah fondasi persegi yang menghitam, dengan asap tipis yang masih mengepul kebiruan. Tanah di sekitarnya dipenuhi jejak sepatu bot berat. Jejak anak buah Arya yang semalam melakukan perusakan di sini. Bisma tidak berlama-lama di puing-puing itu. Dia memberi isyarat arah, dan kelompok itu bergerak menuju tepi jurang serigala. Ngarai yang suram dan dalam, tergerus oleh aliran air. Lerengnya ditumbuhi semak belukar yang lebat. Di dasarnya terdapat pohon-pohon tumbang, rintangan kayu yang tak bisa dilewati. Turun ke sana di siang bolong saja berbahaya, apalagi di malam hari sambil membawa pria babak belur di pelukan. Itu murni sebuah kegilaan. Mereka mendekati tepi tebing. Di tempat penjaga hutan itu dilempar semalam, dahan-dahan semak tampak patah, dan di tanah liat yang keras terlihat alur-alur dalam. Tubuh itu berguling ke bawah, tersangkut pada apa saja yang ada di jalurnya. End quote, Turun, end quote, Perintah Bisma. Akuat, perhatikan langkah kalian, siapkan senjata akuat. Penurunan itu memakan waktu sekitar 10 menit. Orang-orang itu terpeleset, berpegangan pada akar, dan mengumpat pelan. Di dasar jurang, suasana remang-remang. Cahaya matahari kesulitan menembus jalan dahan gandul. Bisma yang pertama kali melangkah ke area datar kecil di antara 2 batang pohon yang tumbang. Disinilah, menurut para eksekutor, tubuh Mbah Tejo seharusnya tergeletak. Agasps, mayatnya tidak ada. Salah satu anak buahnya dengan gugup menarik tuas senapannya. Suara itu terdengar sangat keras memekakan telinga di tengah keheningan hutan. Akuat, kemana dia? Akuat, bisik pria itu. Akuat, tulang rusuknya sudah hancur lebur. Dia bahkan tidak bisa bernapas, apalagi berjalan akuat. Bisma diam-diam berjangkik. Pandangan seorang profesional, menangkap detail yang akan dilewatkan orang lain. Di atas tanah keras, tergeletak jaket kanvas tua milik penjaga hutan, basah kuyup oleh darah gelap yang mulai mengental. Di sebelahnya terdapat bungkus robek dari paket perban medis standar militer. Barang seperti ini tidak dijual di apotek umum. Seseorang telah turun ke jurang setelah orang-orang Arya pergi. Seseorang menemukan lelaki tua yang sekarat itu dalam kegelapan, memberinya pertolongan pertama, memotong jaketnya, membalut lukanya, dan membawanya pergi. Mengambilnya dan menghilang. Bisma berdiri dan berjalan beberapa meter di sepanjang dasar jurang, mencari jejak seretan. Manusia dengan tulang rusuk patah tidak bisa diseret di tanah. Dia akan mati karena syok rasa sakit. Dia harus dipanggul. Asigs, dipanggul menaiki lereng curam yang licin di tengah kegelapan. Untuk melakukan itu, tidak hanya butuh kekuatan, tapi ketahanan fisik yang ditempa bertahun-tahun. Dan Bisma menemukan apa yang dicarinya. Tepat di dasar lereng seberang yang mengarah ke bagian hutan yang paling gelap, tercetak sebuah jejak di tanah liat yang lembab. Satu-satunya cetakan sepatu yang tajam dan jelas. Bisma membungkuk di atasnya, merasakan otot punggungnya menegang di luar kendali. Itu bukan jejak sepatu bot karet nelayan lokal, bukan pula jejak sepatu kulit mahal. Dan pastinya bukan sepatu Lars standar polisi daerah. Pola solnya sangat rumit, agresif, dengan gerigi dalam untuk mencengkeram tanah. Bisma mengenali pola itu. Dia hanya pernah melihat sepatu bot semacam itu dipakai oleh perwira unit pasukan khusus elit yang beroperasi di medan hutan pegunungan. Alas kaki yang dirancang untuk bergerak tanpa suara di permukaan apapun. Di sebelah jejak itu, ada lekukan kecil di tanah.
Seolah-olah seseorang bertumpu pada satu lutut, menyesuaikan. Pesaing bisnis tidak berjalan-jalan di hutan pada malam hari dengan peralatan medis militer, dan mereka tidak akan sanggup memanggul manusia menaiki lereng seperti ini. Butuh pelatihan khusus yang tidak mereka miliki kuat. Akot? Lalu siapa, sialan, Akot? Bisma kembali menatap satu-satunya cetakan rapi sepatu bot taktis yang menunjuk arah ke kedalaman hutan. Akot? Saya tidak tahu, Pak Arya, tapi orang ini dia bukan dari provinsi ini. Dia mengambil orang tua itu dan menghilang ke dalam hutan. Dan dilihat dari jejaknya, dia mengenal hutan ini lebih baik daripada kita mengenal isi rumah kita sendiri. Oh kuat. Radio, terdiam. Di ruang kerja di lantai 3 bekas panti asuhan itu, Arya perlahan meletakkan gagang telepon ke atas meja. Gangguan kecil yang awalnya ia anggap sebagai ulah pesaing, kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa dipahami dan tidak bisa dikendalikan. Dia belum mengetahui nama musuhnya, tidak tahu bahwa orang itu tumbuh besar di dalam dinding gedung ini, dan bahwa masa lalu yang ia anggap sudah terkubur dan hangus terbakar 12 tahun lalu, baru saja kembali. Hal pertama yang dilakukan Arya adalah mengumumkan isolasi total atas kabupaten tersebut. Dengan satu panggilan telepon, dia membangunkan Komandan Surya, dan polisi itu mengerahkan seluruh personelnya. Di 3 jalan raya utama, pos pemeriksaan berlapis didirikan. Setiap mobil yang masuk dan keluar digeledah sampai ke seluk-beluknya. Dokumen, bagasi, kolong mobil. Bisma memanggil kembali semua pasukannya dari cuti dan mengubah penjagaan fasilitas menjadi sistem 24 jam. Gedung bekas panti asuhan, yang kini menjadi markas Arya, dipenuhi kamera, patroli bersenjata, dan lampu sorot yang menyirami halaman dengan cahaya putih terang benderang bak ruang operasi. Arya menghitung dengan sederhana. Musuh tak kasat mata ini entah akan bersembunyi atau mencoba menerobos barikade dan menampakkan dirinya. Tapi dia berpikir dengan pola peperangan kota, baku tembak, kejar-kejaran, pos pemeriksaan. Dia gagal memahami hal terpenting. Musuhnya sama sekali tidak berniat menerobos kemanapun. Dia sudah berada di dalam perimeter, dan hutan bukanlah rintangan baginya, melainkan rumahnya. Pada hari kedua, mulailah apa yang kelak disebut Surya sebagai epidemi kegilaan. Pukulan demi pukulan berjatuhan satu persatu dengan ketepatan yang mengerikan, dan tak satu pun dari serangan itu terlihat seperti tawuran antar preman. Tidak ada tembakan dari sudut jalan, tidak ada bom mobil, tidak ada penyergapan. Musuh bekerja layaknya seorang ahli bedah, dengan hati-hati memotong satu pembuluh darah demi pembuluh darah lainnya. Pukul 2 dini hari, di gudang utama bahan bakar, tempat yang menyuplai solar untuk seluruh alat berat penebangan kayu di kabupaten itu, aliran listrik padam. 4 petugas keamanan swasta segera memblokir pintu keluar dan memanggil bala bantuan. Pasukan Bisma meluncur ke lokasi, menyalakan generator cadangan, dan menyisir area tersebut. Tidak ada jejak pembobolan, tidak ada orang asing. Semuanya berada di tempatnya, kecuali satu hal. Pada 4 tangki raksasa berisi solar, katup pembuangannya telah diputar terbuka dengan sangat rapi, dengan ketepatan yang hampir terasa mengejek. Puluhan ton bahan bakar tumpah ke tanah berpasir dan mengubah area itu menjadi rawa beracun. Untuk melakukan hal semacam itu, seseorang harus menyusup ke fasilitas berpengamanan yang terang benderang, menghindari anjing penjaga, melewati kamera, mengetahui persis letak setiap katup, dan berhasil kabur sebelum alarm berbunyi. Dan semua itu dilakukan dalam kegelapan setelah pemadaman buatan di gardu listrik. Seseorang mematikan lampu terlebih dahulu, lalu dengan tenang menyelesaikan pekerjaannya tanpa membuang sedetik pun waktu yang tak perlu. Bisma mencurigai hal lain, ada orang dalam yang membantu si pelaku. Di salah satu area tebangan, gerbang tiba-tiba terlupa dikunci. Kamera di gudang secara kebetulan mengarah ke dinding. Hal-hal kecil dan tak kasat mata jika dilihat terpisah, namun membentuk sebuah sistem.
Orang-orang yang selama bertahun-tahun diperas dan diintimidasi oleh Arya, kini mulai diam-diam memihak. Menjelang pagi, Arya menerima pukulan berikutnya. Kali ini pada jaringan komunikasi. Pusat kabupaten dan seluruh area penerbangan terpencil dihubungkan oleh sistem menara pemancar gelombang mikromodern. Pada pukul 6:30 pagi, gelombang udara itu mati total. Henning, para teknisi yang dikirim untuk memeriksa stasiun relay di bukit sejauh 10 km dari kota, kembali dengan wajah seputih kapur. Peralatannya tidak dihancurkan dari luar, peralatan itu dibunuh dari dalam. Kabel-kabel utama telah dikelupas dan dikorsletingkan satu sama lain. Semua papan sirkuit pemancar hangus terbakar, tapi tak ada satupun sensor alarm yang berbunyi. Ini adalah pekerjaan seorang spesialis perang elektronik, bukan sekadar preman bayaran bersenjatakan tang potong. Tapi pukulan paling mengerikan terjadi pada malam ketiga, dan ini tidak ada hubungannya dengan logam, bahan bakar, atau kabel. Ini berkaitan dengan informasi. Di sebuah gedung bekas pabrik daging yang tidak mencolok, yang digunakan Arya sebagai pusat operasi keuangan bayangannya, terdapat sebuah brankas. Di dalamnya tersimpan pembukuan hitam, daftar pejabat yang menerima uang suap, nomor rekening luar negeri, skema pencucian uang kayu ilegal, segala sesuatu yang tidak bisa dipercayakan pada komputer. Gedung itu dijaga 24 jam. Pasukan Bisma berjaga di dalam. Pagi harinya, kepala akuntan tiba di tempat kerja dan menemukan pintu brankas sedikit terbuka. Kuncinya tidak digergaji, tidak diledakkan. Kunci itu dibuka dengan kunci asli atau duplikat yang sempurna. Di dalamnya, 3 buku catatan tebal berisi catatan 5 tahun terakhir telah hilang, sementara uang tunai sekitar 3 miliar rupiah tergeletak utuh dalam tumpukan yang rapi. SAD, ketika Arya diberitahu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasa mual secara fisik. Uang bisa dicari lagi, alat berat bisa dibeli, tapi buku catatan yang hilang itu adalah vonis mati bagi seluruh strukturnya. Jika buku itu jatuh ke tangan kejaksaan provinsi, atau lebih buruk lagi, ke Jakarta, tidak ada koneksi yang bisa menyelamatkannya. Tidak satu pun. Jia memanggil Surya. Kepala polisi itu tampak seperti tidak tidur selama 3 hari. Dan memang itulah kenyataannya. Okot, aku butuh orang ini. Okot, Arya mengejar setiap kata, menatap tajam ke mata Surya. Okot, aku tidak peduli berapa banyak orang yang harus kau kerahkan. Sisir hutan itu setiap meternya. Anjing pelacak, helikopter, kamera termal, gunakan semua yang kalian punya. Dia bukan hantu. Dia harus makan, tidur, dan meninggalkan jejak kuat. Surya menjatuhkan diri dengan berat ke kursi, terdiam, mengusap wajah dengan telapak tangannya. Kuat, helikopter tidak bisa terbang dalam cuaca seperti ini. Batas bawah awan menggantung tepat di atas pucuk pohon. Dan soal anjing, kami sudah mencobanya. Pagi tadi aku mengirim 3 tim gabungan dengan unit K9 ke area Jurang Serigala, dan, kuat. Arya mencondongkan tubuh ke depan. Kuat, tidak ada hasil. Anjing-anjing itu menolak bekerja. Kuat. Surya mengeluarkan beberapa laporan dari map dan meletakkannya di atas meja. Arya menyapu baris-baris kalimat itu dengan matanya. Pawang anjing melaporkan hal yang aneh. Anjing gembala Jerman, yang dilatih untuk melacak manusia dalam kondisi apapun, berjalan sampai ke tepi hutan lalu berhenti. Mereka mulai merengek, menempelkan telinga ke kepala, meringkuk di kaki pawangnya. Menolak keras untuk melacak bau. Seorang pawang tua berasumsi, kuat, orang tak dikenal ini menyebarkan campuran tembakau, cabai rawit, dan belerang di jalur pelariannya. Sialan ini membakar habis penciuman anjing. Ini metode lama. Pernah dipakai oleh gerilyawan di masa lalu, tapi di daerah ini, tidak ada yang pernah mendengarnya. Kuat. Hutan, yang selalu dianggap Arya sebagai sumber daya, sebagai meter kubik kayu yang menunggu gergaji, tiba-tiba berubah menjadi wilayah musuh.
Polisi-polisinya dan pasukan tempur Bisma, yang terbiasa merasa menjadi penguasa di atas aspal, kini terang-terangan takut masuk ke dalam hutan. Pada pagi yang sama, Wakil Bidang Keuangan Arya, seorang pria bernama Hendra, menemukan salinan lain di kotak suratnya. Di situ ada dokumen yang menunjukkan bahwa Surya sedang menyiapkan kasus pidana terhadap Hendra, berencana menjadikannya kambing hitam untuk pemeriksaan provinsi yang akan datang. Menjelang siang, pesan serupa diterima oleh 5 figur kunci lainnya. Musuh tak kasat mata itu tidak menyerahkan kompromat tersebut kepada pihak berwajib. Dia melemparkannya langsung ke dalam kandang ular dan menyingkir ke pinggir. Kerajaan itu mulai memangsa dirinya sendiri dari dalam. Menjelang malam, ketegangan di ruang kerja Arya menjadi sangat mencekik. Orang-orang yang bertahun-tahun bekerja bahu-membahu, kini saling menatap dengan kebencian terbuka. Bisma menuduh Hendra telah merekayasa pencurian pembukuan itu sendiri untuk menutupi jejak penggelapannya. Hendra membalas dengan amarah. Surya berteriak bahwa dokumen itu palsu, sengaja ditanam oleh pesaing dari provinsi. Masing-masing membela diri dan menenggelamkan yang lain. Arya duduk di ujung meja dan terdiam. Dia menatap orang-orang terdekatnya dan menyadari satu hal sederhana. Dia tidak lagi mempercayai satupun dari mereka. Siapapun bisa menjadi pengkhianat. Siapapun bisa menyewa spesialis dari luar untuk menggoyang kursi sang bos dan mendudukinya sendiri. Pencurian dari brankas terkunci tanpa jejak pembobolan. Hal seperti itu hanya bisa diatur oleh orang dalam, orang yang tahu jadwal piket dan punya akses ke kunci. Pandangannya tertuju pada Hendra, pria pendiam dan patuh berkacamata rapi. Dia tahu semua skema, semua transaksi, semua titik lemah dari jaring laba-laba keuangan itu. Dan dialah yang bertanggung jawab atas keamanan pusat operasi di pabrik daging. Ketika rapat selesai dan semua orang beringsut menuju pintu keluar, Arya menahan Bisma dengan isyarat singkat. "Akuat, bawa Hendra, akuat," ucapnya pelan saat pintu tertutup. "Akuat, bawa ke bawah, ke ruang ketel uap kuat." Bisma, dengan segala pengalamannya, sedikit menegam. Ruang bawah tanah bekas panti asuhan, tempat ketel uap batu bara dulunya berada, sudah lama tidak difungsikan semestinya. Gedung itu sudah beralih menggunakan gas, tapi ruangan itu dipertahankan. Kedap suara, dengan dinding beton dan satu lampu tunggal di langit-langit. Mereka turun ke sana hanya dalam keadaan darurat, saat butuh jawaban untuk pertanyaan yang tidak bisa diajukan dengan sopan. "Akuat, Bapak pikir dia pelakunya?" "Akuat," tanya Bisma. "Akuat, aku tak mau berpikir lagi. Aku ingin tahu dengan pasti." "Akuat." 1 jam kemudian, Arya turun ke ruang bawah tanah. Udara di sana pengap, berat, berbau kelembapan dan karat tua. Di bawah cahaya lampu redup tanpa kap, terikat di kursi logam, duduklah Hendra. Jas mahalnya tergeletak di sudut, kemejanya tak dikancing. Bisma berdiri di sampingnya, melipat tangan di dada. Dia belum memulai, tapi antisipasinya saja sudah cukup. Hendra Jimitar Habit, Kakamatanya Miring. Arya mendekat. Di ruang bawah tanah inilah, 12 tahun lalu, saat ia masih menjadi preman muda yang berani, ia membantu kepala panti asuhan menyembunyikan jejak. Dinding-dinding ini mengingat banyak hal, dan dinding-dinding ini membisu. "Akuat, Pak Arya, akuat." Suara Hendra pecah menjadi serak. "Akuat, sumpah, saya tidak tahu apa-apa. Ini jebakan. Ada yang ingin mengadu domba kita, akuat." Arya mengambil kursi kosong, menaruhnya di seberang, dan duduk tanpa terburu-buru. Layaknya seseorang yang punya waktu semalaman suntuk. "Akuat, aku membangun ini selama 12 tahun, akuat." Mulainya dengan nada datar, nyaris tenang. "Akuat, aku menarik kalian semua dari lumpur, memberi uang, kekuasaan, jabatan. Dan sekarang ada orang yang masuk ke wilayahku, memotong kabelku, menumpahkan bahan bakarku, dan merampas dokumenku. Orang-orangku tidak bisa menemukan satu jejak pun. Anjing tidak bisa mencium baunya,
dan kemudian kertasku sendiri muncul di meja kalian, Okwot. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat, begitu dekat hingga Hendra tersentak mundur sejauh yang diizinkan ikatan talinya. Okwot, kau yang bertanggung jawab atas pabrik daging itu. Kau tahu di mana kuncinya. Kepada siapa kau menjual informasi ini? Pemain provinsi? Orang Jakarta? Okwot. Okwot, tidak ada. Okwot, teriak Hendra, meronta di kursi. Okwot, brankasnya terkunci saat saya pergi. Penjaga ada di tempat. Pak Arya, Anda tahu saya. Saya ini pengecut. Saya tidak akan pernah berani melawan Anda, Okwot. Arya mengangguk pada Bisma. Pria itu melangkah maju, mengeluarkan sarung tangan kulit tebal dari sakunya, dan perlahan memakainya. Yori demi Yori. Trik lama yang teruji. Menunggu rasa sakit selalu menghancurkan mental lebih cepat daripada rasa sakit itu sendiri. Interogasi berlangsung selama 2 jam. Arya tidak membiarkan Bisma membuat akuntan itu cacat. Dia butuh orang yang masih bisa bicara dengan jelas. Cekikan, air es, ayunan emosi dari harapan dan keputusasaan setiap 10 menit. Hendra menangis, memohon, bersumpah demi kesehatan anak-anaknya. Pada akhirnya, dia hancur, mulai mengakui apa saja yang ingin mereka dengar. Dia menyebutkan nama-nama pesaing dari provinsi, mengarang jumlah uang yang katanya dibayarkan kepadanya. Sambil jalan, dia mengarang detail penyerahan kunci, bicara kacau, tersendat-sendat, menelan ludah. Arya mendengarkan ojehan itu, dan menit demi menit, hatinya terasa semakin dingin. Dia cukup pintar untuk membedakan kebenaran dari kebohongan yang dipaksa keluar. Hendra berbohong. Dia mengarang jawaban secara acak agar semua ini berakhir. Mengatakan apa yang ingin didengar, bukan apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu hanya berarti satu hal, Hendra tidak bersalah. Tidak ada orang dari lingkaran dalamnya yang berkhianat. Musuh ini beraksi sendirian. Dia memiliki kualifikasi yang begitu tinggi sehingga bisa membobol titik paling dijaga ketat di daerah ini, mengambil apa yang dibutuhkan, dan pergi tanpa meninggalkan satu petunjuk pun. Dan dia sangat cerdas hingga menggunakan barang curiannya bukan untuk memeras, melainkan agar Arya mulai menghancurkan orang-orangnya sendiri dengan tangannya sendiri. Tidak perlu meruntuhkan benteng dari luar jika kau bisa membuat pasukan di dalamnya saling menembak. Kesadaran ini menghantam Arya lebih keras dari tinju manapun. Dia memerintahkan Bisma untuk melepaskan Hendra, memanggil dokter, dan mengunci si akuntan di kamar tamu di lantai 2, jauh dari ruang bawah tanah, jauh dari pertanyaan. Meninggalkan Bisma untuk memulihkan kesadaran Hendra, Arya perlahan menaiki tangga menuju lantai 3. Dunianya mulai retak. Ada 3 lusin pria bersenjata berjaga di gedung itu, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa tak berdaya. Musuh tak kasat mata itu terbukti lebih pintar, lebih cepat, dan lebih presisi dari seluruh sistemnya. Dia tidak menyerang otot, dia menyerang saraf. Arya mendekati pintu ruang kerjanya. 2 penjaga di lorong berdiri tegap. Okwot, ada yang masuk, Okwot? Tanyanya dengan suara serak. Okwot? Sama sekali tidak, Pak Arya. Kami di sini sejak Bapak turun. Tidak ada yang mendekati pintu, Okwot. Arya mendorong pintu kayu ek yang berat itu. Ruangan itu gelap. Hanya cahaya lampu sorot jalan yang menembus jendela panorama, membelah ruangan dengan bayangan miring yang panjang. Dia tidak menyalakan lampu atas, berjalan ke minibar, mengeluarkan sebotol cognac mahal, menuangkan setengah gelas, dan menenggaknya sekaligus. Dia tak merasakan apa-apa, baik rasa maupun kehangatan. Dia perlu berpikir, mengumpulkan kesadaran. Jika ini bukan pesaing dan bukan pengkhianatan dari dalam, berarti seseorang dari luar, seseorang dengan motif pribadi. Mungkin kerabat dari mereka yang pernah dihancurkan Arya dalam perjalanannya menuju puncak. Tapi siapa yang memiliki keterampilan seperti itu? Pasukan khusus? Penyawotase profesional?
Siapa yang bisa melumpuhkan seluruh kabupaten sendirian? Dia berjalan ke meja kayunya yang besar untuk menyalakan lampu meja, menekan saklar. Cahaya kuning lembut menyirami permukaan kulit hijau. Dia mengingat malam itu, bau bensin, derak asbes tua di bawah kaki pelarian, derap langkah panik yang menjauh ke dalam kegelapan. Dan kemudian kebakaran hutan, setelahnya polisi menemukan tulang belulang hangus di reruntuhan. Kasus ditutup. Saksi mata mati. Titik. Tapi orang mati tidak membawa barang-barang mereka ke fasilitas yang dijaga ketat. Orang mati tidak berjalan melewati 30 pria bersenjata. Orang mati tidak meletakkan kalung militer di meja seseorang yang selama 12 tahun merasa dirinya aman. Arya melangkah mundur dari meja. Napasnya putus-putus, berat. Dia akhirnya mengerti. Mengerti siapa yang sedang membongkar hidupnya bata demi bata. Bukan pesaing, bukan aparat pusat, bukan tentara bayaran. Hantu telah datang menjemputnya, pemuda dari panti asuhan yang dia anggap sudah mati 12 tahun lalu. Dan hantu itu berada di suatu tempat di sini, saat ini juga. Arya yakin dia menyusup lewat poros ventilasi tua yang masih diingatnya sejak zaman panti asuhan. Dia mendadak menoleh ke arah jendela yang gelap, berharap melihat siluet di balik kaca, wajah, apa saja, namun yang dilihatnya hanyalah pantulan dirinya sendiri, terdistorsi, bengkok oleh ketakutan. Ingatan adalah mesin yang tak kenal ampun. Ia bisa menyimpan arsip dalam keadaan terkunci selama beberapa dekade, hanya untuk menumpahkannya keluar dalam 1 detik, menghancurkan pertahanan apapun. Saat itu Arya baru berusia 23 tahun, baru kembali dari militer, berani, lapar akan uang dan kekuasaan, siap melakukan pekerjaan kotor apapun. Kabupaten itu saat itu dikendalikan oleh nomenklatur lama, dan salah satu sekrup penggeraknya adalah direktur panti asuhan ini sendiri, Kusno yang gemuk dan selalu berkeringat. Kusno mencuri dalam skala besar, memotong jatah makan anak-anak, menggelapkan bertonton batu bara, menjual bahan bangunan milik negara. Dengan uang itu, dia membangun villa 3 lantai di tepi sungai. Arya memberinya perlindungan fisik, mengintimidasi pengasuh yang tidak puas, menekan pemasok lokal. Tapi suatu hari sistem itu gagal. Dari pusat datang seorang pemeriksa, inspektur muda kementerian bernama Lukman, yang gigih, berprinsip, dengan tas kulit penuh dokumen dan kesaksian. Lukman menolak suap, menolak jamuan di restoran, dan mengurung diri di ruang arsip. Menjelang malam hari kedua, dia telah mengumpulkan cukup bukti untuk mengirim Kusno ke regut tembak. Penggelapan dalam jumlah sangat besar. Arya mengingat malam itu dalam detail terkecil. Bau plester lembab di sayap barat yang terbengkalai, napas berat direktur yang panik, dan suaranya sendiri yang tenang, menawarkan solusi radikal. Mereka memancing inspektur itu ke ruang bawah tanah dengan dalih menyerahkan faktur yang hilang. Arya memukulnya dengan potongan pipa baja. 1 kali tepat di bagian belakang kepala. Suaranya terdengar tumpul, basah, seperti derak kayu yang terbelah. Mereka baru saja membungkus tubuh itu dengan kanvas saat terdengar suara dari luar. Suara derak tajam dan jelas dari atap asbes tua di bangunan tambahan. Seseorang mengawasi mereka melalui jendela ventilasi yang berdebu. Arya bergegas keluar. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, dia sempat melihat siluet. Itu adalah pemuda berusia 20 tahun bernama Bayu, mantan anak panti yang setelah lulus tetap bekerja sambilan di ruang ketel uap. Bayu tidak berteriak atau meminta tolong. Dia langsung memahami segalanya dan lari ke arah hutan. Pengejaran pun dimulai. Arya mengerahkan anak buahnya. Kusno melibatkan polisi yang bisa disuap. Pemuda itu diburu sampai ke bagian paling dalam hutan. Hutan saat itu kering kerontang. Untuk mengasapi saksi mata itu, anak buah Arya menggunakan suar sinyal dan bensin. Kebakaran hebat pun dimulai. Dinding api setinggi puluhan meter menelan beberapa kilometer persegi kawasan lindung. 3 hari kemudian, saat abu mendingin,
Tim pencari menemukan potongan tulang belulang hangus di lokasi pondok penjaga hutan yang terbakar. Sisa-sisa itu dianggap milik sang penjaga hutan, veteran yang hidup menyendiri di sana. Polisi menutup kasus. Laporan menuliskan, "Oh kuat, pemuda panti dan orang tua tewas dalam api kuat." Inspektur Lukman dinyatakan hilang tanpa jejak. Kusno pensiun, dan Arya mendapatkan modal awal besarnya yang pertama, mengambil alih skema bayangan sang direktur di bawah kendalinya sendiri. 12 tahun dia yakin masa lalu telah hangus menjadi abu. Tapi sekarang, menatap potongan logam menghitam di atas kain hijau meja, Arya menyadari kebenaran yang sederhana dan mengerikan. Bayu tidak terbakar. Penjaga hutan tua itu menyelamatkannya, membawanya keluar dari api, dan memberikan kalung militernya agar pemuda itu bisa menghilang, menjadi orang mati di atas kertas. Sang pelarian melebur ke dalam negara yang luas, melewati penggilingan daging kehidupan yang keras, dan kemungkinan besar ikut berperang. Bertugas di unit pasukan khusus di mana dia diajari cara berubah menjadi bayangan. Dia telah menjadi seorang profesional, seseorang yang mampu melumpuhkan seluruh kabupaten sendirian. Dan kini orang itu kembali. Bukan untuk uang, bukan untuk wilayah. Dia kembali untuk menghancurkan kerajaan Arya dengan cara yang sama saat kerajaan itu dibangun. Ketakutan, kekacauan, dan kehancuran yang diperhitungkan. Kalung militer di atas meja bukan sekadar tanda tangan. Itu adalah demonstrasi superioritas. Kengerian purba yang melumpuhkan Arya, dengan cepat berubah menjadi amarah. Kebencian membara yang tak terkendali dari seorang tuan rumah yang rumahnya disusupi binatang buas. Arya menyapu kalung itu dari meja. Logam itu berdenting di lantai. Dia menekan tombol intercom. Apa? Bisma, Surya, ke ruanganku sekarang kot. 2 menit kemudian, keduanya berdiri di ruangan itu. Kepala polisi tampak kusut, kancing atas seragamnya terbuka. Kantung mata gelap menghiasi wajahnya. Kepala keamanan tampak siap, tapi matanya memancarkan ketegangan ekstrim. "Awkward, kita ubah taktik. Awkward." Suara Arya terdengar kering, seperti derak kabel tegangan tinggi. "Awkward, permainan bertahan sudah selesai. Kita masuk ke hutan Awkward." Surya menelan ludah dengan gugup. "Awkward, Pak Arya, masuk ke hutan di malam hari itu bunuh diri. Orang-orangku ketakutan, anjing pelacak tidak mau bekerja. Kita bahkan tidak tahu di mana mencarinya." "Awkward. Awkward, kita tahu," potong Arya. "Awkward, dia ada di tempat semuanya bermula. Di area Jurang Serigala dan pondok yang terbakar itu. Dia bertahan di wilayah yang dia kenal sejak masa kecilnya." "Awkward. Awkward, masa kecil apa?" Bisma tidak mengerti. "Awkward, tidak penting." "Awkward." Arya melangkah ke arah Surya, berdiri berhadapan dengannya. "Awkward, dengar baik-baik. Kau sekarang kerahkan seluruh personel, semua operasional, patroli, cadangan, bagikan senapan otomatis." "Awkward. Awkward, aku tidak bisa membagikan senjata otomatis tanpa perintah dari provinsi." "Awkward," protes Surya, berkeringat dingin. "Awkward, ini melanggar semua prosedur. Kalau ada pemeriksaan." "Awkward." Arya mencengkeram keras seragamnya, meremas kain seragam itu. "Awkward, kalau kita tidak menyelesaikan masalah ini hari ini, besok tidak akan ada yang tersisa untuk diperiksa. Dokumen Hendra ada padanya, seluruh pembukuan hitam ada padanya. Kalau dia menyerahkannya ke pusat, kita semua akan dipenjara untuk waktu yang lama, dan di sana kita sudah ditunggu oleh orang-orang yang pernah kita jebloskan. Kau paham?" End quote. Surya menggenggamkan pelan. Wajahnya memucat seperti tanah. Arya melepaskannya dan beralih ke Bisma. "Awkward, kumpulkan semua anak buahmu. Tarik penjagaan dari penggergajian, dari gudang, dari tambang. Tinggalkan jumlah minimum di sini. Aku butuh semua SUV, semua truk. Bawa kamera thermal, kacamata night vision, lampu sorot bertenaga tinggi, dan yang paling penting, kuat." Arya berhenti sejenak, matanya menyipit. "Oh kuat,
Siapkan 2 truk tangki bahan bakar dari area tebangan, isi penuh dengan bensin. Kalau keparat ini mau bermain hantu-hantuan di hutan, kita akan merampas hutannya. Kita bakar area itu sampai jadi lanskap bulan. Pohon demi pohon, semak demi semak kuat. Bisma, polisi hanya memiliki sekitar selusin senjata dinas. Para petarung mengokang senapan pump action, memuat peti amunisi dan jerigen cairan pembakar ke dalam bak truk. 60 orang. Satu kompi penuh, bersenjata lengkap, siap menghancurkan siapapun yang menghalangi kehidupan mereka yang nyaman dan teratur. Surya berlari di antara mobil-mobil, membagikan radio di frekuensi tertutup yang sama. Bisma secara pribadi memeriksa ikatan kabel baja di bumper kendaraan berat. Pada pukul 1:30 dini hari, konvo mulai bergerak. 12 mobil keluar dari gerbang, menghancurkan STPs di genangan air dengan ban mereka. Arya duduk di jeep lapis baja terdepan di sebelah Bisma. Di belakang mereka menyusul mobil patroli polisi, lalu truk berisi personel, dan ditutup oleh 2 truk tangki bahan bakar raksasa yang lamban, tangkinya penuh dengan bensin beroktan tinggi sampai ke leher. Kota segera berakhir. Tiang-tiang beton dengan lampu jalan redup tertinggal di belakang, dan konvo tenggelam dalam kegelapan. Lampu depan menyapu jalur tanah sempit yang hancur dan dinding pohon pinus berusia ratusan tahun di bahu jalan. Di sini tidak ada aspal, tidak ada hukum, uang dan koneksi tidak berlaku. Di sini yang berlaku hanyalah fisika dan geometri bertahan hidup. Arya menatap keluar jendela, dan dengan setiap kilometer, keyakinannya pada keputusan ini memudar. Hutan tampak seperti labirin tak berujung, mampu menelan prosesi besi mereka tanpa tersedak. Setelah 40 menit terguncang di jalan berlubang, konvo berbelok ke jalur penebangan tua yang mengarah jauh ke dalam kawasan lindung menuju jurang serigala. Pohon-pohon di sini tumbuh begitu dekat dengan jalan sehingga dahan-dahannya menggores sisi mobil, meninggalkan baretan panjang pada ket. Kecepatan turun menyamai kecepatan orang berjalan. Truk-truk berat meraung tegang, menekan jalur di lumpur yang membeku. Okwot, 4 kilometer menuju titik target. Okwot, lapor Bisma, memeriksa peta berskala yang disinari cahaya senter kuning. Arya mengambil mikrofon radio. Okwot, perhatian semuanya. Senjata siap, buka mata kalian. Curiga sekecil apapun pada gerakan, tembak di tempat tanpa peringatan. Okwot. Dari pengeras suara terdengar konfirmasi singkat dari para komandan mobil. Orang-orang berada di batas kemampuannya. Menunggu bentrokan dengan musuh yang tak terlihat menguras tenaga lebih cepat daripada lari lintas alam manapun. Jalur mulai menyempit. Di depan tampak area di mana jalan melewati cekungan, terjepit di antara 2 lereng curam yang ditumbuhi pohon cemara muda yang lebat. Mirip lihir botol. Tiba-tiba, speaker radio mengeluarkan bunyi melengking tajam yang menyakitkan. Telinga berdenjing. Bunyi melengking itu seketika digantikan oleh desisan stabil dari white noise. Bisma menggumpat. Memeter sakelar selurin. Okwot, pusat, jawab. 2, 3, bagaimana suara saya? Okwot, jawabannya hanya desisan elektronik yang tak terputus. Okwot, gangguan sinyal di frekuensi kita. Okwot, desis Bisma, melempar mikrofon. Okwot, generator gangguan portabel. Di cekungan ini, perangkat berdaya rendah sudah cukup untuk membungkam semua radio. Dia memutus komunikasi kita. Okwot. Agasps, Arya merasa mulutnya kering kerontang, dan pada detik itulah dia menyadari. Mereka tidak sedang memburu binatang buas. Mereka sendirilah yang baru saja masuk ke dalam perangkap yang sudah disiapkan. Okwot, berhenti. Okwot, teriaknya pada pengemudi. Okwot, hentikan konvo. Okwot, jeep itu mengerem mendadak, menukik tajam. Di belakangnya, diiringi decit rem, mobil-mobil lain mulai berhenti. Para pengemudi membunyikan klakson, tidak mengerti alasan penundaan. Cahaya lampu depan menyapu batang-batang pohon secara acak. Dan pada momen itulah, hutan hidup kembali. Jauh di belakang sana, di ekor konvo,
Terdengar suara mirip tembakan meriam. Diikuti oleh suara derak memekakan telinga dari kayu yang patah dan hantaman keras yang menggetarkan tanah. Arya membuka pintu dan melompat ke pijakan mobil. Di bawah cahaya lampu rem belakang, dia melihatnya. Sebatang pohon pinus raksasa setinggi 30 meter, yang batangnya telah digergaji sebelumnya, tumbang melintang menutupi jalan, puluhan meter di belakang truk tangki terakhir. Kabel baja, yang dibentangkan melintasi jalan setinggi bumper, tersangkut pada truk penutup dan menarik pasak terakhir dari potongan gergajian itu. Belum sempat debu mereda, derak kedua terdengar. Tegangan kabel baja melalui sistem katrol disalurkan ke pohon kedua yang juga sudah digergaji. Pohon itu tumbang menyilang di atas pohon pertama, memblokir jalur mundur secara permanen. Bertonton kayu membentuk barikade yang tak bisa dilewati. Orang-orang mulai melompat keluar dari bak truk. Kepanikan meledak seketika. Polisi menyinari semak-semak dengan senter. Pasukan Bisma mengangkat senapan otomatis dan membidik ke dalam kegelapan. Teriakan-teriakan tenggelam dalam raungan mesin yang menderu. Kvut, Mayu, Kvut, teriak Arya, mengatasi kebishingan. Alkot, terobos ke depan, Alkot. Tapi sudah terlambat. Di depan, 50 meter dari jeep terdepan, 3 batang pohon besar yang sudah dipotong sebelumnya jatuh dari dalam kegelapan ke atas jalan. Pohon-pohon itu tadinya tertahan di lereng oleh pasak dan tali, dan kini, dilepaskan sesuai komando, pohon itu memblokir jalan dengan rintangan yang solid. Konvoi itu terjebak di lorong sempit sepanjang 300 meter. Di kiri dan kanan lereng curam bertabur kayu mati. Di belakang barikade pinus berusia seabad, di depan dinding gelondongan kayu. 60 pria bersenjata, bertonton logam, dan ribuan liter bensin, dikemas ke dalam perangkap. Tidak bisa berbalik, tidak bisa menyebar, tidak bisa mundur. Deru mesin tiba-tiba terasa, sangat memekakan telinga bagi Arya. Dia menyadari, mereka buta dan tuli di tengah kekacauan yang menderu ini, sementara musuh melihat mereka dari atas seperti melihat isi telapak tangannya sendiri. Dari kedalaman hutan, dari puncak lereng kanan, terdengar letupan kering. Garis api tipis membelah langit hitam. Suar sinyal meluncur ke atas dan meletus dengan desisan, menyirami cekungan dan konvoi yang terjebak di dalamnya dengan cahaya merah berdenyut yang mematikan. Di bawah pencahayaan berdarah ini, bayangan pepohonan memanjang, berubah menjadi tangan-tangan hitam yang menjangkau kendaraan. Arya berdiri di balik pintu jeep yang terbuka, sambil memegang pistol, yang kini terasa seperti sepotong besi tak berguna. Cahaya merah suar sinyal berkedip, memproyeksikan bayangan robek yang panjang ke tanah dan batang pohon, lalu pada mendesis di suatu tempat di sela-sela dahan. Cekungan itu tenggelam dalam kegelapan pekat yang tak tertembus. Mata yang sempat dibutakan oleh kilatan terang tadi, membutuhkan waktu berlama-lama untuk menyesuaikan diri dengan kegelapan. Dan menit-menit itu menjadi waktu paling mengerikan bagi konvoi yang terjebak. 60 pria bersenjata dibutakan dan disorientasi. Radio terus memuntahkan white noise monoton, dan tak ada satupun komandan yang suaranya bisa menjangkau anak buahnya. Bisma yang pertama kali sadar. Suaranya, suara komandan yang keras, merobek kepanikan. Dia memerintahkan para pengemudi untuk menyalakan semuanya, lampu depan, lampu sorot, lampu kabut, dan mengarahkannya ke hutan. Cekungan itu meledak dengan sinar bersilang yang menangkap dinding dedaunan cemara dan semak belukar yang kusut dari dalam kegelapan. Tapi cahaya tak membawa kelegaan. Itu hanya menyoroti betapa rentannya mereka. Kendaraan-kendaraan itu berdiri di tengah lingkaran yang terang, dan orang-orang di sekelilingnya berubah menjadi target sasaran. Arya berdiri di balik pintu lapis baja jeep yang terbuka. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melepaskan cengkeraman tangannya pada gagang pistol. Yori-yori ni akaku. Dia menunggu hujan peluru, menunggu granat dilempar dari semak-semak, menunggu rentetan senapan mesin. Dia bersiap untuk perang pemusnahan. Perang yang biasa dia alami di awal tahun 90-an.
Tapi hutan membisu. Tidak ada tembakan, tidak ada teriakan. Hanya deru mesin yang idle dan napas tersengal dari puluhan pria yang ketakutan. Musuh tak berniat membuang peluru untuk bentrokan langsung. Dia menggunakan sumber daya utama hutan, kemampuannya untuk menelan orang asing secara perlahan. Udara dipenuhi bau menyengat dari bubuk mesiu yang terbakar, dan asap biru di bawah sorot lampu depan tampak seperti kabut. Arya berteriak, menuntut mereka menghentikan tembakan, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh. Bhisma berlari di sepanjang deretan mobil, secara fisik menekan laras senapan anak buahnya, membagikan tamparan ke kepala, dan menuntut mereka menghemat amunisi. 3 menit kemudian, tembakan mereda. Orang-orang bernapas berat, menatap hutan yang cacat oleh peluru. Tidak ada satu pun rintihan, tidak ada satu pun tubuh yang jatuh. Dan tepat pada detik inilah, saat keheningan relatif tercipta, mereka menemukan kehilangan pertama mereka. Di sayap kanan, tempat sekelompok 4 polisi berlindung, 1 orang menghilang. Sersan Macmon lenyap. Tidak ada yang melihatnya pergi, tidak ada yang mendengar teriakannya. Dia begitu saja melebur ke dalam asap dan bayangan, sementara rekan-rekannya mengosongkan magasin ke arah cahaya putih. Bhisma mengambil 2 orang paling berpengalaman dan bergerak ke tepi zona terang. Macmon ditemukan 20 meter dari sana, di balik batang pohon cemara tua yang tebal. Sersan itu masih hidup. Dia duduk di tanah, diikat ke pohon menggunakan ikat pinggang celananya sendiri. Mulutnya disumbat rapat dengan sobekan perban medis. Tepenya ditarik menutupi matanya. Tapi bukan itu yang menakutkan. Senjata Macmon, senapan serbu otomatis, tergeletak di sebelahnya dalam keadaan terbongkar total. Penutup badan senjata, mekanisme pegas, bolt carrier, piston gas. Semua bagian ditata rapi di atas tanah beku dalam urutan yang sangat presisi, layaknya di atas meja latihan di ruang senjata. Untuk melakukan ini dalam kegelapan total, di bawah gemuruh tembakan membabi buta hanya 20 meter dari puluhan orang bersenjata, dibutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Dibutuhkan ketenangan dan memori otot yang tertanam hingga ke tingkat refleks. Tangan yang telah membongkar dan merakit senjata ribuan kali di barak, di parit pertahanan, dalam kegelapan total, dengan meraba, berpacu dengan waktu. Ketika Macmon diseret ke mobil dan sumpalannya dilepas, dia tidak bisa mengatakan hal yang masuk akal. Tebunyet Jimitar Hebit. Dia terus mengulang-ulang bahwa dia disergap dari bawah tanah, kehabisan napas, dan dilempar ke dalam kegelapan. Pemandangan senjata yang terbongkar dan polisi yang melolong ketakutan itu menghancurkan moral polisi daerah lebih cepat daripada gempuran tembakan apapun. Orang-orang Surya sadar, mereka di sini bukan pemburu, mereka hanyalah alat peraga. Kepala polisi Surya memahaminya lebih baik dari siapapun. Dia duduk di kursi belakang mobil dinasnya, menutupi wajah dengan tangannya. Seluruh karirnya, yang dibangun di atas suap, pemalsuan protokol, dan intimidasi pengusaha, sama sekali tidak ada harganya di sini. Kekuasaannya berakhir di tempat aspal berakhir. Kepanikan menilan Surya sepenanya. Dia memutuskan, dia tidak berniat mati demi bisnis kayu Arya. Menunggu momen saat Bhisma sedang mengatur ulang posisi anak buahnya lebih dekat ke tengah konvo, Surya menyelinap keluar dari mobil, merunduk, dan berlari ke barikade belakang, berharap bisa memeras tubuhnya di sela-sela batang pohon tumbang dan berjalan kaki kembali ke kota. Dia bergerak di sepanjang bahu jalan, tenggelam selutut dalam lumpur dan tumpukan dahan mati. Barikade kayu tinggal 10 meter lagi. Surya mulai memanjat batang pinus yang licin. Detik berikutnya, kakinya tersandung sesuatu. Tali jerat tipis namun kuat dari nilon langsung mengencang di pergelangan kakinya. Dahan kuat dari pohon muda yang sebelumnya ditekuk ke tanah dan diikat dengan simpul licik, melenting dengan kekuatan liar. Surya tersentak ke atas. Dia menjatuhkan pistolnya dan tergantung terbalik 2 meter di atas tanah. Berayun tak berdaya pada perangkap hutan yang kokoh. Teriakannya yang melengking, penuh teror hewani,
bergema di atas cekungan, menutupi deru mesin. Arya dan Bisma berlari ke barikade. Di bawah cahaya senter, mereka melihat sang kepala polisi daerah. Surya berayun di atas tali, topi dinasnya tergeletak di lumpur. Wajahnya merah padam karena darah yang mengalir ke kepala. Dia menangis dan memohon untuk diturunkan, menjanjikan uang berapapun. Arya menatapnya dengan rasa jijik. Perwakilan kekuasaan negara, orang yang seharusnya menjamin keamanan kerajaannya, kini bergelantungan di dahan, tertangkap oleh perangkap pemburu liar. Perangkap untuk menangkap babi hutan. Pada momen inilah Arya akhirnya menyadari skala bencana ini. Musuh tidak sekadar mengalahkan mereka secara taktis. Langkah demi langkah, musuh menghancurkan status mereka, menunjukkan tempat mereka yang sebenarnya, merampas senjata, mengikat, menggantung terbalik, mempermalukan mereka dengan penuh perhitungan dan dingin, sedemikian rupa sehingga mereka akan mengingatnya seumur hidup. Setiap tindakannya adalah pesan, "Oh kuat, kalian bukan tuan rumah, kalian tamu. Dan kalian tidak diundang ke sini, oh kuat." Namun aksi utama dari pertunjukan malam ini masih akan datang. Saat semua perhatian tertuju pada Surya yang menjerit, dari bagian belakang konvo, tempat dua truk tangki bahan bakar raksasa berada, terdengar bunyi dentang logam, diikuti desisan udara bertekanan. Saluran pembuangan di kedua tangki telah disayat sebelumnya dengan cara yang sama persis seperti sayatan pada selang hidrolik alat berat seminggu lalu. Getaran mesin yang menyala idle menyelesaikan pekerjaan itu. Dinding pipa yang melemah akhirnya pecah. Cairan kental berminyak menyembur di bawah tekanan, membanjiri tanah. Udara di cekungan itu dipenuhi bau bensin beroktan tinggi yang mencekik. Ribuan liter bahan bakar mengalir di bawah roda mobil, mengisi lubang jalan dan membentuk genangan raksasa, di mana tepat di tengahnya, berdiri 60 orang. "Oh kuat, matikan mesin, oh!" teriak Bisma, suaranya serak. "Oh kuat, semuanya matikan mesin, matikan lampu depan, simpan senjata." Kuat. Dia memahami fisika proses ini lebih baik dari yang lain. Percikan api terkecil dari knalpot, tembakan tak sengaja yang memercikan api dari batu, puntung rokok yang dibuang, dan seluruh konvo yang terjebak di antara pepohonan ini akan berubah menjadi krematorium. Api akan melahap mereka dalam hitungan detik. Para pengemudi dengan panik mulai mencabut kunci dari stop kontak. Lampu depan padam satu persatu. Cekungan kembali tenggelam dalam kegelapan, tapi kini kegelapan itu berbau bensin. Orang-orang membeku, takut mengambil langkah ekstra, takut bernapas keras. Mereka berdiri di genangan bensin setinggi mata kaki dan menyadari. Satu gerakan canggung, dan semuanya berakhir. Arya berdiri di samping jeepnya, merasakan uap bensin membakar paru-parunya. Dia measure cipezanya. Orang yang bersembunyi di hutan itu bisa membakar mereka semua hanya dengan satu tembakan peluru pembakar. Bisa menciptakan neraka yang membuat kebakaran 12 tahun lalu terlihat seperti lelucon anak-anak. Tapi dia tidak melakukannya. Dia memberi mereka pilihan, terbakar hidup-hidup, atau tinggalkan semuanya dan lari. Musuh merampas pasukan Arya, peralatannya, dan harga dirinya. Bukan dengan peluru, melainkan dalam diam. "Kuat, kita pergi kuat," ucap Arya pelan. Bisma melangkah mendekat, tak percaya dengan telinganya. "Ent kuat, AP, Pak Arya? Kita tinggalkan mobil bernilai miliaran di sini, kuat." Kuat, aku bilang, kita pergi kuat," desis Arya. Kuat, dia menodongkan senjatanya ke arah kita. Satu gerakan, kita mati. Tinggalkan semuanya, kuat. Perintah itu diteruskan dengan bisikan dari mulut ke mulut. Orang-orang, melupakan rantai komando, merobek rompi anti-peluru berat mereka, meninggalkan radio dan magasin cadangan di dalam mobil. Mereka hanya menginginkan satu hal, keluar dari perangkap berlumur bensin ini, keluar dalam keadaan hidup. Arya, Bisma, dan 4 pengawal paling setia mulai mendaki lereng kanan, berpegangan pada akar pohon dan terpeleset di lumpur.
Sang penguasa kabupaten, orang yang terbiasa dengan kursi kulit dan ruangan ber-AC, merangkak dengan merangkak, merobek sarung tangan mahalnya hingga berdarah. Di belakang mereka, saling injak, para polisi ikut merangkak. Surya, yang entah siapa sempat memotong talinya dari pohon, diseret oleh dua sersan. Jaket taktisnya robek, wajahnya berlumuran tanah liat. Di belakangnya ada 60 pria yang 2 jam lalu menganggap diri mereka sebagai tentara. Mereka menghentikan truk pengangkut kayu pertama yang lewat. Bisma, dengan ancaman pistol, memaksa turun pengemudi yang ketakutan. Arya naik ke kabin yang hangat. Para pengawal menaiki bak terbuka. Sisanya ditinggalkan di jalan. Polisi, para petarung, semuanya. Kini setiap orang harus memikirkan nasibnya sendiri. Perjalanan ke ibu kota kabupaten berlalu dalam keheningan. Yang terdengar hanyalah derak kerikil di bawah roda. Arya menatap pepohonan yang berkelebat di luar jendela, dan rencana baru mulai tersusun di kepalanya. Hutan telah dikalahkan. Hutan itu milik si hantu. Tapi kota adalah wilayah Arya. Bentengnya, gedung bekas panti asuhan, memiliki dinding bata yang tebal, pintu baja, dan sistem cadangan energi mandiri. Di sana dia bisa bertahan, dari sana dia bisa menghubungi pemerintah provinsi melalui saluran aman dan meminta dukungan militer, merekayasa situasi seolah-olah terjadi serangan kelompok teroris bersenjata. Membalikkan papan catur, mengubah si pemburu menjadi buruan, setidaknya di atas kertas. Truk kayu mengerem di depan gerbang besi tempat tinggi markas besar. Penjaga yang tersisa di perimeter menatap kaget pada bos mereka yang merangkak keluar dari kabin kotor. "Okuat, tutup gerbang, kuat," teriak Bisma sesaat setelah kakinya menyentuh aspal. "Okuat, turunkan tirai baja di semua jendela lantai 1, blokir pintu darurat, jangan biarkan siapapun masuk atau keluar." Okuat. Gedung itu berubah menjadi bunker. Pelat baja masif menutup jendela dengan bunyi berdebam, memisahkan ruangan di dalam dari dunia luar. Arya berjalan melintasi aula, meninggalkan jejak kotor di atas karpet mahal, naik ke lantai 3 menuju ruang kerjanya. Penjaga mengambil posisi di tangga. Bisma secara pribadi memeriksa setiap gembok, setiap grendel, setiap palang pintu. Arya masuk ke kamar mandi di sebelah ruang kerjanya, menyalakan air dingin, dan mencuci muka lama-lama, mencoba membasuh bau hutan, bau bensin, dan bau ketakutan. Dia menatap Sirmi. Dari sana menatap balik seorang pria yang menua dan terpojok. Matanya merah, di dahinya ada goresan dalam akibat dahan pohon. Secara otomatis dia melihat tangannya. Lumpur menyumbat kuku-kukunya, kulit jarinya terkelupas. Dia kembali ke ruang kerja. Jam di dinding menunjukkan pukul 5:30 pagi. Claire Stroat, di luar jendela, gelap. Awan mendang menyembunyikan fajar. Arya berjalan ke brankas, mengeluarkan senapan otomatis cadangan, memasang magasin, dan meletakkan senjata itu di atas meja. Duduk di kursi. Dia menunggu serbuan. Menunggu mobil-mobil mendobrak halaman, tembakan meletus, granat asap berterbangan. Dia siap mati dalam baku tembak layaknya seorang mafia, identitas aslinya selama bertahun-tahun ini. Itu akan jadi kematian yang masuk akal dan logis, kematian yang bisa dia persiapkan. Tapi waktu terus berlalu dari menit ke menit. Di gedung itu begitu hening, sampai-sampai suara tetesan air dari keran yang kurang tertutup rapat di ujung lantai terdengar jelas. Tiba-tiba suara itu pun hilang. Lampu di ruang kerja berkedip lalu padam. Selama beberapa detik, lampu darurat menyala, memandikan ruangan dengan cahaya redup yang pucat, lalu lampu itu pun ikut mati. Seseorang memotong kabel daya utama secara fisik dan melumpuhkan generator cadangan di ruang bawah tanah. Tanpa suara, tanpa ledakan, tanpa keributan. Dia benar-benar memutuskan aliran kehidupan dari gedung itu. Bunker tenggelam dalam kegelapan. Arya melompat berdiri, meniamber senapan otomatisnya. Dia mencoba menarik napas,
Tenggorokannya kejang. Dia melangkah mundur ke dinding agar bisa mengawasi pintu masuk. End quote. Bisma. End quote. Teriaknya. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara langkah di lorong. Tidak ada suara penjaga. Keheningan pekat membanjiri gedung besar yang kehilangan daya itu. Arya berdiri dalam gelap, mencengkeram logam dingin senapannya, menajamkan pendengaran, mencoba menangkap suara sekecil apapun. Dan suara itu datang, tapi bukan dari lorong, bukan dari arah pintu kayu ek yang kokoh. Suara itu berasal dari luar, tepat di balik jendela panorama raksasa di lantai 3, tempat di mana tidak ada balkon, tidak ada tangga darurat, tempat di mana menurut semua hukum fisika dan logika, tidak mungkin ada manusia berdiri. Suara yang jelas, tajam, tak tertandingi oleh apapun. Derak asbes tua yang rapuh diinjak oleh sepatu bot militer yang berat. Suara yang sama persis seperti yang didengar Arya 12 tahun lalu di atap bangunan tambahan. Di malam saat semuanya bermula. Suara garukan basah di luar jendela membuat Arya dengan cepat mengangkat laras senapannya. Dia membidik tepat ke tengah kaca panorama raksasa itu, menunggu kaca itu hancur berkeping-keping karena hantaman tubuh yang menerobos masuk. Jarinya menempel di peletuk. Arya bernapas berat, memompa udara pengap di ruangan tanpa listrik itu ke paru-parunya. Bau keringatnya sendiri bercampur dengan bau tajam pelumas senjata dan asap bensin yang menempel di pakaiannya. Dia siap menarik pelatuk pada gerakan sekecil apapun di balik kaca. Tapi jendela tetap utuh. Suara itu tidak terulang lagi. Namun dari arah koridor terdengar bunyi klik logam yang pelan, hampir tak terdengar. Kunci pintu kayu itu berputar. Arya berputar di atas tumitnya, nyaris kehilangan keseimbangan dalam kegelapan gulita. Pintu perlahan terbuka tanpa derit. Di ambang pintu berdiri seseorang. Cahaya dari lampu sorot jalan yang menembus celah-celah tirai baja lantai 1, hanya memberikan pantulan lemah di dinding lorong. Tapi itu cukup untuk melihat siluetnya. Orang yang masuk tidak menyembunyikan wajahnya di balik topeng hitam, tidak dipenuhi granat. Dia hanya mengenakan jaket windbreaker biasa, celana taktis yang memudar, dan sepatu bot lapangan tinggi. Darinya tercium bau cemara, tanah basah, dan asap, bau dari hutan yang sama yang beberapa jam lalu hampir menjadi kuburan massal bagi Arya. "Okot, Bithot," panggil Arya serak, tanpa menurunkan senapannya. "Okwot, kepala keamananmu tergeletak di tangga lantai 2. Okwot," suara orang itu terdengar datar, tanpa nada teatrikal maupun rasa puas diri. "Okwot," yang lainnya juga. "Belasan orang yang kau tinggalkan di sini. Aku mengalirkan gas air mata melalui poros ventilasi ruang bawah tanah. Tabung gas yang sama dengan yang disimpan orang-orangmu di gudang untuk membubarkan pemogokan di penggergajian. Mereka lari ke halaman, batuk-batuk dan menggosok mata. Aku masuk lewat atap kuat." Pria itu melangkah masuk ke ruangan. Arya menatap Tayam Keskivi Kovayavnia. 12 tahun mengubah anak panti asuhan itu hingga tak bisa dikenali. Fitur wajahnya menajam, kulitnya mengeras tertempa angin di garis lintang lain. Tatapannya menjadi berat dan menekan. Tapi itu memang dia. Saksi mata dari atap malam itu. Arya mengenalinya bukan dari garis wajah, melainkan dari matanya. Mata itu lebih sering ia lihat dalam mimpi buruk daripada yang berani ia akui. End quote. Tembak. End quote. Desis Arya. Mensengkeram erat senapannya. "Okwot, ayo, untuk ini kau datangi Apos. Kanakot," dia benar-benar menginginkannya. Baku tembak di ruangan gelap adalah akhir yang masuk akal. Di sana tersisa kehormatan preman, ilusi perlawanan. Jika dia mati dengan senjata di tangan, namanya akan dikenang dalam sejarah kriminal lokal sebagai orang yang tidak menyerah dan memilih bertarung. Kematian seperti itu nyaris terasa seperti kemenangan. Setidaknya, begitu menurutnya. Tapi Bayu tidak mengeluarkan pistol, bahkan tidak mencoba mendekati meja atau memangkas jarak. Alih-alih,
Dia dengan tenang berjalan ke kursi kulit tamu di samping dan duduk di sana. Dia duduk santai, meletakkan tangannya di atas lutut, dengan gestur seseorang yang datang untuk pertemuan bisnis. "Kuat, turunkan senjatamu, Arya Kuat," kata Bayu. "Kuat, peluru adalah kemewahan yang terlalu besar. Kau tidak pantas mendapatkannya, Kuat. Ketenangan biasa ini menghancurkan, kau menghabisinya, karena kau pikir kekuatan sejati adalah saat kau menyingkirkan siapapun yang menghalangimu. Kau membangun seluruh kerajaanmu di atas prinsip itu. Kau membakar rumah orang, menghancurkan nasib orang, membuang orang yang tak kau suka ke jurang hutan, dan kau yakin semua itu membuatmu tak tersentuh, Kuat." Arya menelan ludah dengan susah payah. Laras senapan di tangannya mulai bergetar pelan, menguras tenaga otot-ototnya yang kelelahan. "Kuat, tapi sistem telah berubah, Kuat," lanjut Bayu. "Kuat, koneksi lokalmu, jaksa yang kau beli, kepala polisi jinakmu, pemerintah daerah di dalam kantongmu, itu semua hanya sampah. Mereka hanya bekerja sampai ada lampu sorot dari pusat yang diarahkan pada mereka. Satu panggilan dari Jakarta. Dan semua orang itu akan berlomba-lomba menyerahkanmu demi menyelamatkan kulit mereka sendiri, Kuat." Bayu mengangguk ke arah selembar kertas yang memutih dalam kegelapan. "Kuat, itu salinan resi pengiriman pos. Dokumen-dokumen itu sudah dikirim ke Jakarta 4 hari lalu, di malam yang sama saat aku membobol brankas di pabrik daging. Kurirnya sudah berangkat jauh sebelum kau memblokir jalan raya. Di dalam paket itu ada 3 buku catatan dari brankasmu. Pembukuan hitam lengkap selama 5 tahun terakhir. Buku bersampul biru berisi transaksi lewat bank luar negeri, map berisi kontrak penyewaan alat berat yang kau bayar tunai dari kas gelap. Semuanya rapi, dengan tanggal dan tanda tangan Kuat." Arya merasakan kakinya mati rasa, dia mencoba melangkah, namun lututnya tak mau patuh. "Kuat, di sana juga, Kuat." Suara Bayu terdengar seperti vonis yang sedang dibacakan. "Kuat, terdapat rekaman audio. Aku memasang mikrofon di ruang bawah tanah gedung ini 3 hari lalu. Rekaman saat kau dan Bisma menginterogasi akuntanmu, Hendra. Rekaman saat Hendra dengan panik membeberkan skema pencucian uang anggaran daerah, Kuat. Kuat, dan yang terpenting, peta rinci pembalakan liar di kawasan lindung, yang disusun oleh Mbah Tejo, lengkap dengan koordinat pasti, volume kayu yang ditebang, dan foto-foto lokasi. Tejo mencatat semua itu selama bertahun-tahun, menunggu seseorang datang menjemput data itu. Dan dia telah menunggunya, Kuat. Kuat, kau menggertak, Kuat," bisik Arya, tapi bibirnya tak mau patuh. Kuat, paket itu dialamatkan langsung ke Kejaksaan Agung dan Direktorat Propam di Kementerian Pusat, melompati tingkat provinsi. Sekarang, dokumen-dokumen itu sudah ada di atas meja orang-orang yang tidak bisa kau beli atau kau ancam. Bagi mereka, kau bukan penguasa kehidupan. Bagi mereka, kau hanyalah preman daerah biasa, yang dari kasus besarmu mereka bisa membangun karir, mendapat bonus, dan pangkat jenderal, Kuat. Gasps, kesadaran akan malapetaka yang mendekat menghantam Arya secara bersamaan. Dia sadar, ini adalah akhir. Tidak akan ada baku tembak, tidak ada kematian heroik. Dia akan ditelanjangi. Mesin negara akan membekukan rekeningnya, menyita alat beratnya, menutup perusahaannya. Dia akan dijebloskan ke sel isolasi sempit, tanpa panel kayu ek dan setelan jas mahal. Dan kemudian orang-orang yang selama bertahun-tahun dia buat hidup dalam ketakutan layaknya binatang. Para sopir, buruh kasar, orang-orang yang berutang padanya. Mereka akan datang mencarinya, dan sipir penjara dengan senang hati akan memalingkan wajah ke dinding. Kerajaannya hancur oleh instrumen yang sama yang menyebabkan tumpahnya darah pertama 12 tahun lalu, kertas. Hanya saja kini, di balik kertas itu berdiri kekuatan yang tak bisa diseret ke hutan dan dibakar. Angry, Arya mengeluarkan suara seperti rintihan orang tercekik. Mengangkat senapannya, membidik tepat ke dada Bayu. Kuat, aku akan membunuhmu,
"Kot!" teriaknya, menyemburkan ludah, kehilangan sisa-sisa kendali dirinya. "Kot! Sekarang juga, kot!" Bayu bahkan tak tersentak. Dia menatap laras senjata itu dengan ketidakpedulian total. Begitulah cara seseorang menatap anjing menggonggong yang lehernya sudah dirantai. End quote. Tarik pelotonnya. Itu tidak akan menghentikan apa-apa. Mesinnya sudah menyala. Kalau aku mati terbaring di sini, pasal ekonomimu dan pasal sindikat kejahatan terorganisirmu akan bertambah satu pasal lagi. Silakan putuskan, Kot. Detik-detik memanjang menjadi ketidakterbatasan yang menyiksa. Di ruang kerja yang gelap itu, hanya terdengar napas penguasa daerah yang putus-putus dan berdesis. Dia menatap pria di kursi itu, dengan putus asa mencoba menemukan setetes ketakutan dalam posturnya, untuk memberinya makan pada sisa rasa percaya dirinya yang memudar. Tapi ia hanya menemukan kekosongan yang dingin. Semuanya sudah berakhir. Bayu telah selesai. Segala yang harus dilakukan telah dilakukan. Percakapan ini bukan bagian dari operasi. Ini adalah sebuah epilog. Perlahan, inci demi inci, laras senapan mulai turun. Senjata itu tergelincir dari jari-jari Arya yang melemah dan jatuh berdebam di atas karpet peredam suara. Mantan raja dan dewa dari kawasan danau itu jatuh berlutut, memegangi kepala dengan kedua tangannya. Hancur bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena kesadaran akan betapa tidak berartinya dirinya di hadapan mesin gilas raksasa yang tidak bisa dia suap maupun dia hentikan. Bayu bangkit dari kursi, tak mengucapkan pidato penutup, tak merayakan kemenangan, dan tak menuntut permintaan maaf. Dia hanya berbalik dan berjalan menuju pintu keluar, melangkah tanpa suara dan tenang. Saat tangannya memegang gagang pintu, dari arah jalan raya provinsi, menembus dinding bata tebal gedung itu, terdengar sebuah suara. Awalnya pelan, hampir tak terdengar di telan angin pagi, tapi setiap detiknya semakin menguat. Itu adalah raungan sirena bersahut-sahutan, bukan dari mobil patroli polisi setempat, melainkan deru mesin rendah dari konvoi truk lapis baja milik pasukan taktis ibu kota yang sedang memasuki batas kota. Mesin negara, yang telah menerima bukti tak terbantahkan 4 hari yang lalu, akhirnya tiba di alamat yang dituju. Bayu melangkah keluar ke lorong yang remang-remang, membiarkan pintu ruang kerja terbuka. Di belakangnya, di lantai, meringkuklah pria yang selama 12 tahun menganggap dirinya penguasa tanah ini. Akhir Mei awal milenium baru terasa sangat hangat. Hutan berdandan dengan warna hijau lebat dan segar, dipenuhi kicauan burung yang tak henti-hentinya dan aroma tajam dari bunga liar yang mekar. Hujan musim kemarau telah reda, dan hutan berdiri damai, bersih, seolah-olah baru saja menanggalkan beban berat dari pundaknya. Penjaga hutan tua, Mbah Tejo, berjalan kembali menuju danau. Dia melangkah pelan, bertumpu berat pada tongkat kayu berlekuk. Tulang rusuknya yang patah sudah lama menyatu, namun masih mengingatkan dirinya dengan rasa ngilu tumpul setiap kali dia menarik napas panjang. Para dokter di rumah sakit provinsi lama membujuknya untuk tinggal di kota, mengurus tunjangan cacat, dan pindah ke panti jompo veteran. Namun Tejo menolak mentah-mentah. Aspal kota dan dinding beton mencekiknya. Dia hanya tahu satu tempat di mana dia bisa bernapas lega. Bahkan jika dada itu kini terasa sakit setiap kali bernapas. Jalan tanah sempit yang berkelok-kelok di antara pohon pinus tua membawanya ke tepi danau. Air berkilau di bawah terik matahari, memantulkan langit tinggi tanpa awan. Keheningannya terasa asing. Tidak ada raungan mesin pemanen, tidak ada derak batang pohon yang tumbang, tidak ada tembakan dari kejauhan. Hutan itu hanya hidup. Tejo berani menggator napas. Tepat di bukit tempat di mana 6 bulan lalu terdapat puing-puing mengerikan yang dipenuhi bau hangus, kini berdiri sebuah rumah baru. Pondok kayu luas dari gelondongan pilihan. Balok-balok kayu cerah itu masih memancarkan aroma getah segar. Atapnya tertutup, jenting logam tebal. Jendelanya memiliki daun jendela kayu yang kokoh. Di sebelahnya, di bawah kanopi yang rapi,
Tumpukan kayu bakar kering tersusun rapi, disiapkan untuk musim hujan berikutnya. SAD, lelaki tua itu melangkah mendekat, merasakan gumpalan panas naik ke tenggorokannya. Dia sangat tahu bahwa pemerintah daerah yang baru sedang tidak punya waktu mengurus dirinya. Setelah penangkapan Arya, Surya, dan seluruh petinggi mereka, di sana berlangsung pemeriksaan pusat tanpa henti, penyitaan. Barulah saat itu pandangannya tertuju pada satu detail yang sempat dia lewatkan. Di tiang penyangga tengah teras, tepat setinggi mata, terpaku sebuah benda kecil. Sinar matahari menyentuh logam itu, membuatnya berkilau terang dengan latar belakang kayu pucat. Kalung tanda pengenal militer tua, dipenuhi goresan dalam dan noda jelaga yang sulit hilang. Sepotong aluminium cetak yang sama, yang 12 tahun lalu diletakkan Tejo ke telapak tangan gemetar seorang pemuda ketakutan yang kedinginan, melepaskannya ke tempat yang tak diketahui. Saat itu, kalung itu adalah satu-satunya hal yang bisa dia berikan. Kini, kalung itu telah kembali. Penjaga hutan itu mengulurkan tangannya yang kasar dan penuh bekas luka, dan dengan hati-hati menyusurkan jarinya ke angka nomor identitas yang terukir. Logam itu menghangat di bawah sinar matahari dan memancarkan kehangatan yang menyenangkan. Jauh di sana, berkilo-kilometer dari danau yang sunyi ini, terdengar bunyi klakson bas panjang dari kereta barang yang bergerak ke arah barat. Suara itu melayang di atas pucuk-pucuk pohon pinus dan melarut ke dalam tajuk dedaunan, menjadi bagian dari tempat ini. Utang telah dibayar lunas, dan pria itu telah pergi, meninggalkan pondok kayu pinus dan danau, yang di atasnya keheningan telah kembali bertahta.